Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai dengan detik ini masih menikmati berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara berbagai macam nikmatnya yang sangat banyak itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, juga yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, hari ini kita masih dalam suasana duka bahwa umat manusia di dunia, tidak terkecuali kita yang ada di Indonesia dan khususnya kita yang berada di Sumatera Selatan, masih dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu kita tahu dengan ujian kesabaran. Maka itu kesabaran yang atau istilah sabar yang menjadi bagian dari bahasan keagamaan kita hari ini sampai dengan hari ini tetap saja perlu kita review, perlu kita kaji terus-menerus supaya konteks kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai makhluk Allah tidak ada satupun yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Mengapa manusia perlu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya manusia itu kuat, supaya manusia itu mapan, supaya manusia itu memiliki rasa, supaya manusia itu tahu betul memposisikan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid 2019 yang sampai hari ini masih menunjukkan tren angka meningkat, belum menurun, utamanya kita yang berada di daerah Sumatera Selatan. Ini sebetulnya dalam bahasa agama perlu kita waspadai. Mewaspadainya adalah dengan cara mendekatkan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah kepada Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membincang tentang persoalan sabar. Memang dari konteks jumlah, para ulama berbeda pendapatnya mengenai kata sabar yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, yaitu Al-Qur'an. Beberapa menyebutkan bahwa kata sabar itu berulang sampai 90 kali. Ada juga ulama yang mengatakan berulang kata sabar itu sampai 70 kali. Ada juga yang mengatakan 102 kali, ada yang 100 kali, ada yang 132 kali kata sabar itu berulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perihal sabar dengan banyaknya berulang dalam ayat Al-Quran yang jumlah keseluruhannya itu berjumlah 6.666 ayat. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat penting yang mengarungi kehidupan kita umat manusia, terutama kita umat yang beragama Islam. Di antara ayat tentang sabar yang dapat kita jumpai dari sekian banyak ayat itu, sabar itu selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara sholat. Tentu tidak sembarangan manakala kata sabar itu digandengkan dengan perbuatan sholat atau ibadah sholat. Karena ternyata kata sabar dengan sholat itu memiliki kedekatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita umat manusia untuk menjadikan perkara sabar dengan perkara sholat itu sebagai pertolongan yang paling esensi. Bagi siapa yang menjadikan atau bagi siapa manusia yang menjadikan
salat dan sabar itu sebagai pertolongan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sudah diyakini bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan limpahan ganjaran pahala yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapa yang akan mendapatkan pahala yang demikian rupa itu? Tentu adalah apa yang disebutkan dalam kalimat dalam ayat itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, orang itu tidak akan mendapatkan khusyuk dalam sholatnya manakala di dalam hatinya terdapat perasaan-perasaan atau didominasi oleh persoalan-persoalan duniawiyah. Nah, orang yang sabar adalah orang-orang yang hubungan duniawiyahnya insya Allah sangat baik. Kalau dia hubungan duniawiyahnya dapat dia kendalikan dengan perkara sabar, maka insya Allah sholatnya itu akan tenang, akan khusyuk. Jadilah ia mendapatkan digolongkan sebagai orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika orang ini khusyuk dalam sholatnya, maka orang ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah akan membekas, akan berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Itulah kemudian yang akan menjadikan orang atau hamba yang sabar, khusyuk dalam sholatnya, inilah mereka-mereka yang akan terhindar dari perkara-perkara maksiat lainnya, yaitu mereka akan senantiasa komitmen dalam rangka menjaga diri mereka sebagai hamba Allah yang kita sebutkan tadi, hamba Allah yang bisa menjaga amar ma'ruf dan juga mencegah perbuatan-perbuatan yang munkar. Karena itu nanti sabar dan sholat itu bisa yang menjadikan orang-orang yang menjadikan sabar dengan sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari bisa menolongnya dari bukan hanya di dunia saja, tetapi kelak akan berimplikasi di kehidupan akhirat yang akan datang. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil risiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi
setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pun kita berada, ternyata ada banyak cerita yang bisa kita ambil iktibar tentang perkara orang-orang yang sabar. Ada banyak contoh yang bisa kita pelajari dari peristiwa umat masa lalu, bahwa orang-orang sabar itulah yang akan menuai keberuntungan. Orang-orang yang selalu menggandengkan sabar dengan pendekatan yang luar biasa kepada Allah, itulah lalu kemudian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bantu dia dengan cara apapun, sehingga nanti orang yang sabar itu bisa menuai kesuksesan. Di antara banyak contoh orang yang telah mempraktikkan bagaimana sabar itu ada dalam hidupnya sehari-hari. Misalnya dalam Qasasul Quran ada dikisahkan bahwa salah seorang hamba Allah yang arif, yang bijaksana, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam kehidupannya sehari-hari dia hanya hidup berdua dengan ibunya, yang ibunya ini dalam kondisi lumpuh, kondisi ibunya buta. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh anaknya yang laki-laki ini adalah mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi ajus, dalam kondisi lemah seperti tadi. Tiada hari tanpa membantu ibunya. Ini yang dilakukan oleh pemuda ini. Pemuda ini lebih memilih untuk tidak mendekatkan dengan urusan dunia yang lain. Dia hanya mengurusi ibunya dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Pemuda ini lalu kemudian hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan ibunya. Ketika ibunya mendekatkan diri kepada Allah, maka segala sesuatunya difasilitasi oleh anak lelakinya ini. Sehingga kisah ini meskipun jauh pada masa Nabi Ibrahim, akan tetapi kemudian ini bisa kisah ini sampai nanti ketemu dengan masa Sulaiman. Kisah yang seperti ini memang juga cukup panjang, bahwa bagaimana kemudian pemuda ini mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi sangat lemah tadi, lalu kemudian melihat keikhlasan yang ditunjukkan oleh anak laki-lakinya ini, maka ibunya itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doanya yang masyhur itu adalah bahwa ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dia dimatikan terlebih dahulu daripada anaknya, dan dia berdoa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya anaknya ini diberikan umur panjang. Yang kedua, ibunya berdoa kalau seandainya dia telah meninggal lalu kemudian anaknya diberi umur panjang, maka dia juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya anaknya ini diberi umur panjang dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu ketika sang ibu betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu dari anaknya. Ternyata doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibunya telah meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi yang diurus oleh pemuda ini, lalu kemudian pemuda ini lebih memilih meninggalkan kegiatan duniawi, lalu kemudian si pemuda ini mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beribadah. Tidak ada hari-hari untuk dunia, yang ada adalah hari-harinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu ketika keajaiban terjadi, bahwa pemuda ini sedang husuk-husuknya dalam ibadah, lalu kemudian ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa doa seorang ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesabaran yang telah ditunjukkan oleh anak laki-lakinya. Lalu kemudian pemuda ini dibawa oleh suatu kekuatan yang gaib. Pemuda ini dibawa ke dalam dasar laut tanpa disadari sebetulnya oleh pemuda ini. Sehingga singkatnya, pada masa Nabi Yunus Sulaiman, seakan-akan Nabi Yunus Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke pinggir laut, lalu kemudian mempelajari apa sebetulnya yang ada di pinggir laut itu.
Ketika terjaga, lalu kemudian Sulaiman mengajak seluruh pasukan manusia dan pasukan jin juga diikut sertakan oleh Sulaiman, karena Sulaiman mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepian laut, ke pinggir pantai. Begitu di pinggir pantai bersama pasukannya yang sangat banyak itu, lalu kemudian Sulaiman sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya yang kita sebutkan tadi dari golongan manusia dan golongan jin, untuk siapa yang mampu menjawab misteri atau keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Lalu makhluk yang pertama mengangkat tangannya, yaitu adalah makhluk jin yang bernama, kita kenal sekarang dengan makhluk jin yang bernama Ifrit. Ifrit kemudian meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut, mencari apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian Ifrit ini menyelam ke dasar laut. Lama sekali dia menyelam. Ketika timbul, dia lapor kepada Sulaiman bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian Sulaiman menawarkan siapa lagi yang mau menyelam, mencari misteri apa sebetulnya yang dihadiahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih dari golongan jin yang kedua menyelam lagi ke dasar laut, mereka tidak juga mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini dekat dengan Sulaiman. Pemuda ini adalah pemuda yang dikenal baik dalam kehidupannya sehari-hari, yang kita kemudian kenal pemuda ini dengan nama Asib bin Barhiyah. Asib bin Barhiyah kemudian minta izin kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, kalau tadi golongan jin menyelam, jin yang pertama, jin yang kedua menyelam, mengitari dasar laut, lalu kemudian mereka menyerah, tidak mendapatkan apa-apa. Maka kali ini kami dari golongan manusia, saya akan menyelam ke dasar laut untuk melihat sebetulnya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman." Lalu kemudian pemuda ini yang bernama Asib bin Barhiyah tadi menyelam ke dasar laut. Lalu dia cari apa yang ada di dalam lautan itu, tidak mendapatkan apa-apa awalnya. Lalu kemudian dia sampai suatu tempat di dasar laut. Ternyata di laut itu ada jurang, ada palung ya. Di dalam palung itu dia menemukan sebuah benda. Benda ini amat misterius. Lalu kemudian dengan usaha yang dia lakukan sebagai hamba Allah yang taat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diizinkan untuk mengangkat benda ini. Jadilah pemuda ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat benda berbentuk segi empat ke atas permukaan laut, lalu disampaikan kepada Sulaiman dan pasukannya yang telah menunggu di pinggir laut. Apa yang terjadi? Kita kemudian bisa menyaksikan pemuda ini diminta oleh Sulaiman untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu pintunya dibuka, seorang laki-laki yang posisinya berdiri, kita menduga bahwa laki-laki ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pemuda ini keluar, diizinkan oleh Sulaiman, lalu Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, apa sebetulnya yang terjadi sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk pergi ke pinggir laut lalu mencari misteri, dan misteri itu saya bertemu dengan Anda. Lalu pemuda ini bertanya kepada Sulaiman, di mana Ibrahim? Begitu ditanya seperti itu, kagetlah Sulaiman. Ternyata pemuda ini hidupnya pada masa Ibrahim. Kalau kita hitung-hitung sudah berapa generasi? Ada Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, dan selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim dalam rentang waktu yang cukup panjang. Lalu pemuda ini ditanya lagi oleh Nabi Sulaiman, apa sebetulnya yang terjadi dan menyebabkan Anda dari masa Ibrahim sampai kepada masa saya, Anda masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini menjawab, dan inilah pengajaran lesson learned kepada kita semua, bahwa kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Contohnya di pemuda ini. Pemuda ini yang ketika kondisinya kita ceritakan seperti tadi, masih seperti sedia kala, belum menua usianya, tampak fisiknya masih sehat-sehat saja. Lalu pemuda ini bercerita kepada Sulaiman bahwa sesungguhnya
Saya ketika pada masa Nabi Ibrahim itu hidup hanya 2 orang saja, saya dan ibu saya. Kondisi ibu saya yang sudah sangat lemah itu, lalu kemudian saya mengabdi kepada ibu saya, lalu kemudian tidak ada pekerjaan lain. Dengan sabar saya merawat ibu saya, sampai akhirnya ibu saya meninggal. Tetapi memang ada doanya itu hanya 2 saja, yaitu bahwa saya diberikan umur panjang dan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa mempertemukan saya dengan Tuhan, karena Tuhan Sulaiman bisa bertemu dengan saya dalam hal-hal kondisi yang seperti ini. Sampai kemudian singkat ceritanya, Sulaiman menawarkan kepada pemuda ini supaya pemuda ini ditawarkan untuk memilih untuk hidup bersama Sulaiman atau hidup kembali seperti sedia kala. Pemuda ini memilih untuk hidup seperti sedia kala. Lalu diperintahkan oleh Sulaiman kepada Asif bin Barhia untuk membawa pemuda ini ke palung laut seperti semula. Jadilah pemuda ini, barangkali sampai sekarang pemuda ini masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur panjang dan hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ini iktibar untuk kita. Kalau kita sabar dalam hal apapun, sekecil apapun, persoalan-persoalan sabar ini adalah persoalan yang menurut hemat kita perlu kita pelajari lebih jauh. Sabar dan sholat menurut hemat kita adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Sabar dan sholat yang digandengkan dalam ayat Al-Quran itu adalah perkara yang luar biasa yang sampai sekarang perlu kita pelajari, perlu kita cari rahasianya. Mudah-mudahan sabar dan sholat ini bisa kita dapatkan melalui peristiwa yang seperti ini. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Perkara sabar
dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat niscaya. Tidak ada kata lain, tidak ada istilah lain menurut hemat saya. Sabar harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut hemat kita luar biasa. Berbagai macam usaha telah dilakukan supaya kita di Indonesia ini tetap dalam kondisi aman dan tenteram. Meskipun kita sekarang dalam kondisi ujian yang maha dahsyat luar biasa, ujiannya begitu panjang, dari tahun lalu sampai dengan bulan ini belum menunjukkan angka-angka atau arah yang kira-kira bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sebagai manusia, tentunya kita bisa beriktibar dengan cerita-cerita yang seperti tadi. Meskipun pemerintah misalnya telah menyalurkan banyak sekali bantuan, ya, tetapi kemudian kita sebagai hamba Allah juga jangan terlalu berharap bahwa kita akan selamanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menggantungkan diri sebagai pribadi, menggantungkan diri sebagai manusia kepada kondisi yang seperti ini menurut hemat kita kurang bijak. Yang bijak adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi, ikut membantu apa yang telah dilakukan pemerintah, bahwa kita menciptakan suasana, kondisi yang kondusif, kondisi yang damai, kondisi yang tentram sebagai bagian dari negara ini, sebagai rakyat, tentunya adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan ya, yang ada di dalam diri kita, mari kita pertontonkan, mari kita pertunjukkan, mari kita hadiahkan kepada pemerintah kita bahwa kita adalah sebagai bagian masyarakat, sebagai bagian dari rakyat yang sedang dipimpin. Mari kita tunjukkan bahwa inilah kita masyarakat bangsa Indonesia. Kita adalah masyarakat yang kuat, kita adalah masyarakat yang siap dengan ujian. Kita adalah rakyat yang siap membantu pemerintah dalam kondisi sesulit apapun. Bahwa kesulitan ini harus kita hadapi bersama-sama. Beberapa negara telah masuk sebagai negara dengan kategori resesi. Khawatirnya kita Indonesia akan juga sampai ke titik ini. Jika kita sampai kepada titik ini, maka sudah saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama. Jangan sampai kita larut dalam suasana duka yang berkepanjangan. Mari kita bangkit, kita optimis bahwa di atas kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi seperti sekarang ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pahami sebagai sebuah takdir yang datang dari Allah, maka tugas kita sebagai manusia untuk menjalani takdir ini, bahwa tidak selamanya kita ditakdirkan seperti ini. Kita akan menjalani hidup kita manakala lebih baik manakala kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi bukanlah segala-galanya, tetapi pandemi juga harus kita hadapi secara bersama-sama. Sangat arif manakala kita menghadapi pandemi ini dengan bergandengan tangan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupakan intrik-intrik kepentingan politik sepihak, kepentingan kelompok tertentu. Mari kita lupakan dalam suasana pandemi ini. Kita berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan akan berakhir. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini dia Sandiaga
nih, tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Jembatan plat besi penghubung desa di Ogan Ilir rusak. Uji beban dinamis, jembatan Ampera akan ditutup. Budidaya ayam Syamo Eropa hasilkan cuan jutaan rupiah. Assalamualaikum, apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan iNews Sumsel akhir pekan edisi hari ini Sabtu 25 September 2021. Saya Anggun Prisma. Kita awali informasi pertama pemirsa, sebuah jembatan plat besi yang berada di Desa Lebak Pering, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, yang merupakan penghubung akses 5 desa kondisinya kini rusak. Jalan menjadi abrasi karena hantaman air sungai. Sebuah lubang menganga persis di depan jembatan yang berada di Desa Lebak Pering, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Jembatan ini merupakan penghubung 5 desa, yaitu Desa Lebak Pering, Desa Lebung Jangkar, Mekarjaya, Rawajaya, dan Desa Mayapati. Warga yang melintas, baik kendaraan jenis motor apalagi mobil, jika melintasi jembatan ini harus ekstra hati-hati. Sementara untuk kendaraan besar seperti truk dipastikan tidak dapat melintas. Pemicu jalan depan jembatan ini amblas akibat hantaman air sungai. Diprediksi lubang yang menganga tersebut akan terus membesar. Apalagi saat musim hujan, aliran sungai di bawah jembatan semakin besar dan terus menghantam jalan tersebut. Warga setempat meminta upaya konkret pemerintah daerah untuk segera memperbaiki jalan karena pentingnya akses jembatan yang dilintasi 5 desa. Sangat khawatir kan ini ya, terpis ya. Banyak-banyak lah yang dikhawatirkan. Kemarin pernah ada yang mobil jatuh. Terus mungkin kesimpulannya bisa putus jembatan jalan ini kan, tidak bisa dilewati lagi. Pengennya jembatan itu disambung karena kondisi jembatan itu kalau dibenahi yang itulah, karena tidak lama akan terjun lagi. Otomatis Kak, kalau terus hujan kan tidak baca melewati lagi. Jika tidak segera diperbaiki, maka korban laka lantas akan terus bertambah. Karena lokasi kerap mengakibatkan kecelakaan, bahkan pengendara seringkali terjungkal ke sungai, terutama di malam hari. Dari Ogan Ilir, Fitriya di iNews melaporkan. Pemirsa, bangunan Pamsimas yang berada di Desa Tanjung Miring, Kecamatan Rambang, Kuang, Ogan Ilir kini kondisinya terbengkalai. Warga setempat berharap pihak berwenang menjadikan bangunan tersebut sesuai peruntukannya hingga bermanfaat untuk warga. Program Pamsimas atau penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat merupakan PN program pemerintah nasional yang seharusnya manfaatnya dirasakan warga, namun tidak berlaku bagi warga Desa Tanjung Miring, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Bangunan Pamsimas yang dibangun sejak 2018 lalu hingga kini tidak berfungsi sama sekali dan terbengkalai. Warga pun mengaku kecewa atas bangunan tersebut. Padahal warga sangat mengharapkan bangunan Pamsimas ini dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dapat dikonsumsi dan diminum mengalir ke rumah-rumah. Warga Desa Tanjung Miring berharap pemerintah desa mengakomodir dan mengupayakan kepentingan air bersih. Dengan beroperasinya bangunan Pamsimas tersebut, Mursyid, pemilik tanah yang menghibahkan tanahnya untuk bangunan Pamsimas, mempertanyakan mengapa hingga kini bangunan Pamsimas terbengkalai.
Pamsimas ini, saya selaku pewakaf tanah dari Pamsimas ini, Pak ya, menyatakan bahwa mewakafkan tanah kepada Pamsimas ini untuk pembangunan ini untuk kesejahteraan masyarakat. Maka saya selalu ditanya Pak oleh masyarakat, bagaimana Pamsimas kita, apakah sudah bisa dinikmati airnya atau belum? Ini pembangunan di tahun berapa ya Pak? Pembangunan ini, kalau penilaian pembangunan ini tahapan tahun 2018. Warga yang tinggal di dekat bangunan Pamsimas tersebut ikut khawatir karena kabel listrik di bangun Pamsimas itu berseliweran dalam keadaan listrik aktif. Ancaman konsleting listrik terus mengintai, membahayakan warga. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumsel akan melakukan uji beban dinamis terhadap Jembatan Ampera Palembang pada 26 dan 27 September 2021 mendatang. Dengan dilakukannya uji beban dinamis atau loading test tersebut, ikon kota Palembang ini akan ditutup sementara pada malam hari mulai pukul 22.30 hingga 3.30. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Sumatera Selatan Ki Agus Saiful Anwar menjelaskan loading test ini dilakukan untuk memverifikasi model analisis struktur Jembatan Ampera Palembang yang kini hampir berusia 60 tahun. Pasalnya, sejak dibangun pada tahun 1962 lalu, pihaknya tidak mengetahui informasi teknis pembangunan jembatan yang dilakukan oleh pihak Jepang pada saat itu. Saiful mengatakan selama masa pekerjaan 2 hari Jembatan Ampera Palembang akan ditutup total pada malam hari. Para pengendara yang melintas akan diarahkan ke sejumlah jalur alternatif untuk mengurai kemacetan pada dini hari selama perbaikan Jembatan Ampera. Pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di 5 titik untuk kawasan Seberang Ulu dan Ilir. Untuk memvalidasi dari model itu diperlukan suatu adanya pembebanan di jembatan uji dinamis di Jembatan Ampera itu. Melihat berapa kapasitas sebenarnya itu berapa sih Ampera ini, nah, supaya kita bisa maintain atau meng-up lagi kapasitasnya supaya bisa melayani traffic lagi dalam jangka waktu yang lebih lama. Penutupan total pada sisi ilir Jembatan Ampera Bundaran Air Mancur lalu lintas dialihkan melalui Jalan Merdeka menuju Jembatan Musi 6. Lalu penutupan total pada sisi Ulu lalu lintas diarahkan melalui Jembatan Musi 4 dan Musi 6. Selanjutnya, penutupan dari Kertapati belok kiri menuju Jembatan Ampera dialihkan ke arah Musi 4. Penutupan dari belok kanan menuju Jembatan Ampera lalu lintas dialihkan ke arah Kertapati, dan penutupan dari Jakabaring menuju Jembatan Ampera lalu lintas dialihkan melalui Musi 4 dan Musi 6. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Kami akan hadirkan informasi pemerintah Kota Palembang mengajak warga giatkan gotong royong sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya.
Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Ini luar biasa nih. Tips usaha. Berani mengambil resiko. Keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif. Harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Wakil Wali Kota Palembang meninjau langsung lokasi Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1 yang menjadi langganan banjir saat hujan turun. Dari peninjauan, sedimentasi yang cukup tinggi serta semak belukar menutupi saluran drainase. Banyaknya laporan masyarakat terkait permasalahan banjir yang kerap terjadi saat penghujan datang. Wakil Wali Kota Palembang didampingi Balai Sungai dan Jalan serta Kepala Dinas PUPR Kota Palembang meninjau langsung lokasi Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1. Kawasan ini menjadi bulan-bulanan banjir saat hujan datang. Setelah melihat kondisinya secara langsung, terlihat sedimentasi yang cukup tinggi dan semak belukar serta sampah penghambat utama laju air saat hujan turun. Wawako mengimbau kepada Balai Sungai dan Jalan untuk memastikan saat pembangunan jalan lantaran drainasenya terhubung antara dua ruas jalan yang ada. Kami mengajak Balai Sungai dan juga Balai Jalan beserta dinas terkait Pak Bastari untuk meninjau beberapa titik yang menjadi persoalan warga. Jadi harapan warga saluran-saluran atau sungai-sungai ini betul-betul bisa bisa maksimum. Karena selama ini terhambat terkait masalah mungkin sudah sedimentasinya begitu banyak dan salurannya sudah tersumbat. Wawako mengimbau kepada warga untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan juga untuk tidak mendirikan bangunan di atas saluran drainase. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda kembali mendatangi kantor Camat Ilir Barat 1 Kota Palembang guna mengevaluasi seluruh permasalahan warga Ilir Barat 1 sehingga apa yang melatar belakangi permasalahan dapat menjadi tugas dari pemerintah untuk mencarikan solusinya. Ya, terima kasih. Sebagai upaya percepatan pembangunan hingga ke pelosok, orang nomor 2 di Kota Palembang Fitrianti Agustinda kembali hadir di Kecamatan Ilir Barat 1 untuk mendengarkan aspirasi dari tiap-tiap perwakilan masyarakat. Bertempat di kantor Camat Ilir Barat 1, Wawako mengungkapkan inilah upaya pemerintah dalam menjangkau seluruh pembangunan serta permasalahan warga Kota Palembang sehingga akan menjadi tugas dari pemerintah untuk mencarikan solusi dari tiap-tiap permasalahan seperti jalan, lampu penerang jalan, saluran drainase, hingga kesehatan masyarakat. Sempurna, masih ada beberapa laporan yang memang belum dalam arti dituntaskan, tapi kita percaya, kita berikan kesempatan kepada dinas terkait untuk menuntaskan berbagai kegiatan karena memang banyak sekali laporan yang masuk, tentu ada keterbatasan apalagi di tengah kondisi Covid, kita memaklumi, tapi kita akan terus mengevaluasi dan menunggu. Wawako mengajak peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati hari ulang tahun ke-76 TNI yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2021 mendatang, Kodam 2 Sriwijaya menggelar donor darah yang dipusatkan di Gedung Sudirman Makodam 2 Sriwijaya Kamis pagi.
Kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi stok darah di PMI Palembang yang kesulitan di masa pandemi COVID-19. Kegiatan donor darah tersebut diikuti oleh prajurit TNI, kepolisian, serta pengurus Dharma Pertiwi Daerah B dan pengurus Persib KCK PD2 Sriwijaya. Kegiatan donor darah ini dibuka oleh Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI Agus Suhardi, dan dihadiri Kapolda Sumsel Irjen Pol Tony Hermanto. Kegiatan donor darah ini juga dilaksanakan secara serentak di 5 wilayah jajaran Kodam 2 Sriwijaya, yakni Lampung, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Babal, termasuk di Palembang. Adapun target sebanyak 500 kantong darah per wilayah. Selain donor darah, Kodam 2 Sriwijaya juga melaksanakan bakti sosial berupa pembagian sembako kepada masyarakat umum yang kurang mampu yang berada di wilayah Kota Palembang. Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Agus Suhardi berharap kegiatan donor darah ini bisa memenuhi stok darah PMI di masa pandemi COVID-19. Dilaksanakan oleh TNI dan Polri, tapi dalam rangkaiannya HUT TNI ke-75. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa dapat membantu kebutuhan stok darah yang ada di TNI untuk masyarakat. Seperti diketahui, saat ini PMI Palembang terus menggencarkan donor darah ke seluruh stakeholder terkait penanganan COVID-19. Dari Palembang, Bambang Irawan iNews melaporkan. Kami akan hadirkan informasi budidaya ayam Syamo Eropa hasilkan cuan jutaan rupiah. Tetaplah bersama kami. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.
Pemirsa, 4 orang pelaku sindikat pemalsuan surat antigen berhasil diamankan pihak kepolisian Resort Ogan Komplek Ulu Selatan, dan polisi berhasil mengamankan puluhan surat keterangan swab antigen palsu dari tangan tersangka. Polres Ogan Komplek Ulu Selatan berhasil membongkar dan mengamankan 4 orang tersangka yang merupakan sindikat pembuatan surat hasil swab antigen palsu di wilayah Kabupaten Oku Selatan dengan sasaran para pemudik yang hendak melakukan perjalanan keluar kota. Dari pemeriksaan polisi, sindikat ini telah berhasil menjual puluhan surat antigen palsu kepada para pemesan dan membandrol harga sebesar Rp100.000 untuk satu surat antigen palsu yang mereka buat. Pembuat surat antigen palsu ini merupakan oknum honorer yang bekerja di UPTD Puskesmas Buai Pematang Ribu, Ranau Tengah, yang bekerja sama dengan 3 pelaku lainnya yang merupakan sopir dan kondektur salah satu perusahaan bus di wilayah Oku Selatan yang berperan sebagai penjual surat antigen palsu kepada penumpangnya. Dari hasil pemeriksaan didapatkan fakta bahwa yang bersangkutan melakukan ini bukan baru pertama kali. Pada tanggal 30 Agustus 2021 sudah pernah melakukan dan menerbitkan surat keterangan swab diduga palsu sebanyak 7 lembar. Kemudian tanggal 5 September juga sebanyak 9 lembar, dan terakhir kemarin pada tanggal 9 September sebanyak 12 lembar. Keempat orang pelaku yang ditangkap sudah beraksi dalam setahun tersebut dikenakan pasal 263 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Ogan Komplek Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, di masa pandemi saat ini, masyarakat pun dituntut harus pintar berinovasi serta mengembangkan peluang usaha seperti yang dilakukan oleh Roli, pemuda di Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang berhasil meraup pundi-pundi uang dengan membudidayakan ayam Syamo Eropa. Yang paling mencengangkan lagi, pemirsa, harga indukan ayam Syamo hingga tembus di angka Rp70 juta per ekornya. Bermula dari hobi, lalu membawa keberuntungan, Roli, pemuda asal Palembang, tepatnya di Jalan Batu Jajar, Komplek BNI Blok A9, yang berhasil menjadikan budidaya ayam Syamo Eropa menjadi ladang uang miliknya. Pasalnya, dalam 1 bulannya dirinya mampu meraup omset hingga puluhan juta rupiah. Ayam Syamo merupakan jenis ayam aduan yang populer di kalangan penggemar sabung ayam, sesuai dengan fisik dan tubuhnya yang besar, kekar, dan nampak garang. Ayam Syamo berasal dari Thailand, akan tetapi di abad ke-16, namanya melejit setelah masyarakat Jepang melakukan penyilangan dengan ayam jenis lain. Dan hingga saat ini, ayam Syamo pun tetap menjadi primadona di kalangan pecinta ayam sabung. Roli, salah satu pembudidaya ayam Syamo Eropa, mengatakan dirinya mulai menekuni bisnis ayam Syamo dalam 1 bulan belakang, tepatnya saat Indonesia dikuasai oleh virus COVID-19. Untuk jenis Syamo yang ia miliki yakni Belgia, Jerman, dan Jepang. Untuk range harganya sendiri, untuk anakan usia 1 minggu dijual dengan harga Rp500.000 per ekornya. Anakan usia 1 bulan dijual dengan harga Rp1,5 juta hingga Rp2 juta. Sedangkan untuk indukan dijual mulai dari 5 juta hingga puluhan juta rupiah per ekornya. Dengan 4 indukan dalam jarak 1 hingga 2 minggu, dirinya mampu mencetak 8 hingga 12 ekor ayam Syamo. Kebetulan saya dari teman saya di Jakarta ya Mas ya, jadi dia peternak besar di Jakarta dan memang ayamnya saya lihat memang amat sangat cukup bagus. Ya saya ambil dari dia kemarin untuk indukannya gitu. Jadi ya saya budidayakan di Palembang, lihat pangsa pasar Palembang masih bagus. Ya alhamdulillah sampai detik ini masih bisa berjalan lancar gitu. Saya pernah dengar dari teman-teman ya, mungkin harga tertinggi bisa sampai 50 juta, 60 juta, 70 juta gitu. Hingga saat ini pecinta ayam Syamo pun terus meningkat yang berdampak mudahnya dalam memasarkannya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sampai di sini saya Anggun Prisma bersama Anda di iNews Sumsel akhir pekan edisi hari ini Sabtu 25 September 2021. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sampai jumpa.
Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.